Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik sahabat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan memperagakan bagaimana penggunaan sebuah aplikasi perhitungan file cap, yang mana kali ini kami menggunakan LibreOffice Calc sebagai program induknya. Dan ada sedikit penambahan di mana kami menampilkan tatap muka yang berbeda dan memudahkan bagi para penggunanya dengan kebutuhan-kebutuhan data yang lebih disederhanakan seperti itu. Baik, langsung saja pada worksheet halaman pertama di sini ya, kita membutuhkan kapasitas dari daya dukung tiang yang tentunya kita peroleh dari hasil laboratorium tanah ya, dan kemudian kita mengisi jumlah kapasitas tariknya, kemudian kedalaman tiangnya, ukuran tiangnya, dan di sini adalah jarak antar tiang yang akan kita pergunakan. Jarak antar tiang ini bisa kita rubah sesuaikan dengan syarat minimum dan syarat maksimum dari jarak antara pondasi tiang yang diizinkan tentunya. Dan di sini misalnya saya ganti menjadi 3D. Baik. Nah, kemudian kita mengisi misal jumlah tiang di sini, kita rubah menjadi 4 tiang ya. Dan di sini koefisien grupnya akan secara otomatis berubah, dan daya dukung tiang yang tanpa faktor pengali ya, dan kemudian daya dukung tiang net 2 ini sudah menggunakan faktor pengali 1,3, dan tentunya ini adalah total dari daya dukung untuk 4 buah tiang, jadi dalam sebuah file cap ya. Kemudian di sini ukuran kolom yang digunakan tentu saja ini disesuaikan dengan permodelan struktur ataupun rencana struktur kolom yang akan digunakan. Kemudian tebal file cap, di sini misalnya kita gunakan 500, selimut betonnya 50, yang selimut beton bawah ya. Kemudian mutu betonnya di sini K350. Kemudian kita gunakan row beton minimum 0,002. Ya, ini bisa dicek di SNI berapa yang akan dipakai, karena di situ ada range yang bisa dipilih ya. Kemudian di sini ada mutu baja tulangan, saya gunakan 420 MPa. Untuk diameter tulangan saya gunakan di sini 16, dan di sini bisa diganti sesuai dengan ketersediaan file cap atau ketersediaan tulangan yang ada di lokasi, karena misalnya di daerah yang tertentu dan di situ tersedianya stok atau ready stock materialnya itu diameter 22 misalnya, maka di sini bisa kita ganti ya. Kemudian kita langsung saja klik di sini cek cepat ya. Di sini sudah muncul berapa momen maksimum yang bisa ditahan oleh si file cap ya, tanpa kita harus mencari hasil analisis dari permodelan struktur tersebut ya. Kemudian kita lihat di sini rencana penulangan lentur arah X D22 jarak 142, rencana penulangan lentur arah Y D22 jarak 142, dan kemudian di sini jika kita ingin mengoptimalisasikan ketebalan file cap, bisa di sini akan muncul keterangan seperti ini. Ketebalan file cap bisa dicoba dengan tebal 300 mili. Nah, sehingga kita bisa melakukan review, dan barangkali kita bisa mendapatkan desain struktur yang lebih murah ya, karena memang di situ kita semakin semakin kesini atau saat ini, kondisi saat ini, tentu harga-harga material itu banyak yang semakin tinggi ya, sehingga kebutuhan akan desain dan hasil struktur itu kadang harganya bisa lebih besar daripada sebelumnya ya. Tentu saja untuk mengimbangi hal itu kita perlu mendesain sebuah struktur yang optimal tentunya ya, tapi tetap aman dan
tetap sesuai dengan kondisi standar. Baik, kemudian misalnya kita akan lanjutkan dengan perhitungan manualnya. Klik manual. Nah, di sini adalah laporan manual yang bisa di print, bisa dipergunakan. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, pada laporan manual ini di sini banyak nilai P1 kombinasi 2, kombinasi P2 sampai Px, dan kombinasi 3 sampai 18. Ini merupakan nilai-nilai yang bisa diperoleh dari hasil pemodelan struktur ya. Nah, tentu saja ini kalau kita memiliki model struktur tersebut ya. Kalau tidak bisa ya akan repot ya. Seperti itu. Demikian juga nilai momen yang ada di sini. Nah, nilai-nilai ini jika kita menggunakan support atau restraint jepit. Kalau menggunakan support atau restraint sendi, maka nilai momen ini tidak perlu diisi. Ya, oke. Nah, di sini tersedia button analisa. Ya, jika kita ingin melakukan pengecekan ataupun peninjauan kembali dari hasil dashboard tadi yang di depan ya, maka kita klik saja di sini analisa. Nah, jika 0 maka akan diisi oleh program. Ini adalah nilai momen-momen ini. Kita klik OK saja. Oke saja. Maka di sini akan terisi oleh nilai yang tadi kita dapatkan di dashboard ya. Oke. Baik. Nah, kemudian di sini bisa terlihat jika dimasukkan momen, maka kebutuhan jumlah tiang itu mencapai 5 buah tiang. Gitu ya, kalau ada momennya di sini. Gitu. Dan kita lihat bagaimana konfigurasinya. Nah, ini adalah seperti ini konfigurasinya ya. Kita cek terhadap gaya gesernya aman ya, dan dicek terhadap eksentrisitasnya juga masih aman. Semuanya mengalami tekan, yang berarti tidak terjadi kemiringan struktur akibat adanya momen yang terlalu besar yang dapat menimbulkan tarik pada tiang tertentu dan tekan pada tiang tertentu. Dan di sini dari hasil analisa ini semuanya mengalami tekan dan masih di bawah kapasitas tekan pondasi tiang yang tersedia. Ya, di sini kapasitasnya kita lihat tadi satunya tadi 40 ton ya kan. Ya, kita lihat di sini ya, semua yang terjadi di bawah 40 ton sehingga masih aman. Ya, dan di sini langsung muncul penulangan yang disarankan untuk PileCap ini ya. Oke. Dan untuk desain struktur tidak selalu bertambah besar atau bertambah tebal sebuah struktur selalu disandingkan dengan kebutuhan tulangan yang semakin sedikit. Nah, itu jadi harus kita pahami. Karena semakin tebal sebuah pondasi PileCap, maka nilai batasan minimumnya juga akan semakin tinggi. Gitu ya. Jadi tidak kebutuhan tulangannya itu tidak berkurang ya, tidak berkurang, tetap ada batasan minimumnya sehingga bisa saja didapati pada saat menganalisa pondasi 3 tiang dengan pondasi 4 atau 5 tiang, penulangannya bisa mirip ya, penulangannya bisa sama, ataupun malah pondasi yang 3 tiang tadi jumlah penulangannya lebih banyak. Nah, itu jadi tidak selalu kita artikan semakin tebal si PileCap tulangannya akan semakin kecil. Nah, itu tidak bisa kita artikan demikian. Baik, nah seperti ini report manualnya, dan ini bisa langsung di print ya, langsung di print preview ya, untuk dimasukkan sebagai lampiran di dalam laporan perhitungan struktur yang sedang dibuat. Demikianlah sedikit peragaan menggunakan aplikasi perhitungan PileCap
ADFX1 dengan LibreOffice Calc. Semoga dapat menginspirasi, dan jika tertarik silakan klik deskripsi yang ada di video, dan di sana terdapat nomor WA yang bisa dihubungi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.